Belajar IPS itu belajar tentang sejarah dan juga geografi, Bu. Betul sekali. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak gimana sih lahirnya IPS itu sebagai mata pelajaran kita? Wah, nggak tahu, Bu. Bukannya IPS itu sudah ada sejak dulu ya? Sebenarnya IPS itu adalah gabungan dari ilmu sosial. Apa aja sih ilmu sosial itu? Ilmu sosial itu mencakup ilmu ekonomi, politik, geografis, sejarah, dan juga sosiologi. Nah, kelima ilmu itu disebut namanya ilmu sosial. Jadi awalnya pada tahun 1916 di Amerika Serikat, para ahli pendidikan ingin membuat ilmu yang praktis. Makanya kelima ilmu ini digabungkan dalam satu bidang. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu dinamakan dengan social studies atau studi sosial. Berarti IPS itu bukan ilmu baru ya, Bu? Betul, jadi IPS itu adalah gabungan dari ilmu sosial agar anak-anak mudah memahaminya. Seperti anak-anak ibu sekarang supaya memahami ilmu IPS tadi. Jadi pada awal tahun 1975 Indonesia resmi menjadikan IPS kurikulum sekolah. Agar apa? Agar anak-anak ibu bisa memahami kehidupan masyarakat, mencintai tanah air. Jadi kita belajar IPS itu biar menjadi warga negara yang baik ya, Bu? Sekali, IPS itu mengajarkan kita bagaimana hidup bersama, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, hingga mencintai bangsa Indonesia. Wah, ternyata penting sekali ya, Bu, belajar IPS. Makanya anak-anak ibu semua semangat kalau belajar IPS, karena IPS itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Asal-usul lahirnya IPS. Yang pertama ada pengertian IPS. IPS adalah bidang studi yang memadukan ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Tujuannya untuk memahami kehidupan sosial manusia. Selanjutnya adalah lahirnya IPS. IPS pada awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1916. Munculnya IPS adalah untuk mengatasi kesenjangan antara ilmu sosial dengan kebutuhan pendidikan sekolah sebagai mata pelajaran terpadu yang lebih mudah dipahami siswa. Perkembangan IPS di Indonesia. IPS masuk dalam kurikulum sejak tahun 1975, dikembangkan sebagai gabungan beberapa ilmu sosial dan humaniora, disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan IPS yang pertama ada membekali siswa dengan pengetahuan sosial, membentuk sikap peduli, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial untuk hidup bermasyarakat. Jadi, tujuan IPS itu tidak hanya di dalam bidang keilmuan saja, tetapi dengan mempelajari IPS, kita bisa menambah keterampilan sosial kita untuk hidup bermasyarakat nanti. Kesimpulan, IPS lahir dari kebutuhan pendidikan untuk menyatukan berbagai ilmu sosial di Indonesia. IPS menjadi bagian penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih.